Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Anggoro, Syafaat Lazuardi dengan NIM 140662304. Saya di sini akan membahas tentang efisiensi anggaran yang terjadi di Indonesia. Kita akan menyelami bagaimana pemerintah mengelola anggaran dan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya mencapai efisiensi yang baik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu efisiensi anggaran dan mengapa hal ini sangat penting bagi masyarakat. Efisiensi anggaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik pemerintah menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Di Indonesia, efisiensi anggaran menjadi isu yang sangat penting, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran dikelola dengan baik, program-program yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif. Namun, kenyataannya seringkali berbeda. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah berhasil memangkas anggaran sebesar 18,8 miliar US dollar dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik yang tajam. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pemotongan anggaran ini justru mengancam program-program penting yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Misalnya, sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seringkali menjadi korban dari kebijakan penghematan ini. Dalam banyak kasus, pemotongan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran adalah ketidakcocokan antara alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Banyak program yang seharusnya mendapatkan dana yang cukup justru mengalami pengurangan anggaran yang signifikan. Hal ini menyebabkan kualitas layanan yang diberikan menurun dan masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, menjadi sangat terpinggirkan. Dalam banyak kasus, pemotongan anggaran ini tidak didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat, melainkan lebih pada penekanan untuk menyeimbangkan anggaran. Ini menciptakan situasi di mana kebutuhan mendesak masyarakat tidak terpenuhi, sementara pemerintah berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak efisien. Masalah birokrasi yang rumit dan praktik korupsi juga menjadi penghalang utama dalam mencapai efisiensi anggaran. Proses pengadaan yang tidak transparan seringkali menjadi celah bagi para koruptor. Menurut laporan dari Transparency International, Indonesia masih mengalami tantangan besar dalam hal integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik. Banyak orang merasa bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dampak dari kebijakan penghematan anggaran ini sangat terasa, terutama pada program-program sosial. Misalnya, pemotongan anggaran di sektor pendidikan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu menjadi semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini akan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi yang akan mendatang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Selain itu, pemotongan anggaran di sektor kesehatan dapat mengakibatkan akses yang lebih sulit lagi bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadilan ini semakin memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan si miskin, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah semakin menguat.
Banyak pengamat dan aktivis menilai bahwa pemerintah lebih fokus pada angka-angka dan laporan keuangan daripada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pemotongan ini yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial lebih luas hanya akan memperburuk keadaan. Dalam pandangan mereka, pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik. Selain itu, ada seruan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan umum. Beberapa ahli merekomendasikan pendekatan alternatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi dana didasarkan pada hasil yang dicapai oleh program-program pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih fokus dalam pencapaian tujuan yang jelas dan terstruktur, serta dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga dianggap penting untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran. Teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Penggunaan sistem informasi yang canggih dapat membantu pemerintah dalam memantau dan menganalisis pengeluaran anggaran secara real-time. Dengan data yang akurat dan terkini, pengambilan keputusan dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, teknologi dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, sehingga suara mereka dapat didengar dan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran. Partisipasi publik dalam proses penganggaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Melalui forum-forum diskusi, survei, dan konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka cenderung akan mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan program-program tersebut. Ada beberapa contoh di mana pengelolaan anggaran yang baik telah memberikan hasil yang positif. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menerapkan program anggaran berbasis kinerja yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas layanan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, mereka dapat mengidentifikasi prioritas yang paling mendesak dan memastikan bahwa dana dialokasikan dengan bijak. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa pengorbanan kebutuhan masyarakat. Jika kita buat konklusinya, efisiensi di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah harus berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan lebih baik, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil. Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam mengawasi dan terlibat dalam proses penganggaran, agar kepentingan mereka dapat terwakili. Mari kita bersama-sama mendorong perubahan menuju pengelolaan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.